Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Prama Pikun berhasil mendapati Datuk Maragadai di telaga di mana bersemayam pusaka tuak setan. Prama Pikun menduga Datuk Maragadai berhasil memperolehnya dan berhendak merebutnya. Berhasilkah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tawa Datuk Maragadai terlepas keras. Pada saat yang sama, Prama Pikun berkata dalam hatinya, "Pasti dia sudah dapatkan pusaka itu. Kalau dia tidak memperoleh pusaka tuak setan dari Cadaspati, tak mungkin dia menyelam di dalam telaga dalam keadaan tanpa melepas pakaian. Sengaja dia menyelam dengan berpakaian lengkap, karena keadaan itu bisa dimanfaatkan olehnya untuk menyembunyikan pusaka tuak setan di balik baju atau pinggangnya itu." Datuk Maragadai hentikan tawa, tapi bibirnya masih sembunyikan sisa senyum sinisnya sambil ia pendengarkan suaranya yang sedikit besar itu. "Lucu sekali buatku. Dulu sangkaku Cadaspati membawa pusaka tuak setan dari dasar telaga, sebab aku lihat dia muncul dari kedalaman telaga. Lalu aku kejar dia sampai akhirnya dan ternyata dia tidak pegang pusaka itu. Sekarang aku muncul dari dasar telaga tanpa membawa pusaka itu, tapi disangka berhasil memperoleh pusaka itu. Tentunya kau tidak percaya jika kukatakan bahwa aku tidak memperoleh benda apapun di dalam dasar telaga itu. Satu pasir pun tidak kubawa naik ke permukaan ini, Prama Pikun. Harap kau mau percaya agar tak terjadi salah duga yang berakibat buruk seperti nasib adikmu itu." Prama Pikun membatin. Apakah benar dia tidak dapatkan pusaka itu? Jika benar, lantas kemana perginya pusaka itu? Siapa yang sudah berhasil membawanya pergi? Atau masih ada di dalam telaga ini? Sejurus setelah keduanya sama-sama diam, Datuk Maragadai kembali mendengarkan suaranya. "Prama Pikun, kurasa kau tak perlu curiga padaku. Pusaka itu memang tidak ada. Mungkin juga yang namanya pusaka tuak setan hanya merupakan kabar bohong saja. Pusaka itu tidak pernah ada dari dulu sampai sekarang. Jadi tak ada guna kita bersitegang memperebutkannya. Dan aku tak bisa terlalu lama tinggal di sini karena aku punya banyak urusan di tempat lain. Aku harus segera pergi." "Tunggu," cegah Prama Pikun sambil melangkah satu tindak. "Urusan kita belum beres, Maragadai. Sudah kukatakan, tuak setan itu tidak ada." "Barangkali benar, tapi urusan soal kematian adikku belum selesai. Kau harus menebusnya dengan nyawa pula, Maragadai." Aku tidak tega jika harus menemukan tulang-tulang tuamu, Renggono," kata Datuk Maragadai menyebutkan nama asli Prama Pikun. Tetapi agaknya orang berkumis putih dan beralis tebal putih itu tidak mau membiarkan lawannya pergi begitu saja. Saat Datuk Maragadai balikkan badan dan siap melangkah, Prama Pikun segera kibaskan tongkatnya ke arah depan dan dari kanan ke kiri. Bunyi kibasannya mirip suara gangsing. Datuk Maragadai segera balikkan badan untuk menangkis pukulan tenaga dalam itu. Tapi ia telat bergerak. Tenaga dalam tanpa bentuk itu telah menghantam bagian punggungnya. Puk!
Tubuh orang berpakaian basah itu telah terjungkal ke depan tanpa ampun lagi. Pakaian yang basah menjadi kotor karena tanah. Pramana Pikun melihat adanya peluang emas untuk Datuk Maragadai. Maka ujung tongkat yang bawah disentakkan ke depan dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Tras! Ujung tongkat itu keluarkan cahaya merah yang membentuk seperti lempengan logam bundar. Sinar merah itu melesat cepat ke arah Datuk Maragadai. Melihat kelebatan sinar merah, Datuk Maragadai tak punya kesempatan untuk menangkisnya. Ia hanya tolakkan kaki kanannya ke tanah dan tubuhnya melesat naik dengan ringan dalam keadaan masih berbaring. Tubuh yang terangkat bagaikan terbang itu selamat dari sasaran sinar merah. Tetapi sinar itu menghantam bagian bawah pohon, memotong batang pohon itu bagaikan gergaji yang luar biasa tajamnya. Buak! Pohon itu pun tumbang dengan potongan rapi bak irisan kue lapis. Datuk Maragadai sempat terhenyak melihat potongan serapi itu. Segera ia sigapkan diri kembali dan palingkan wajah ke arah Pramana Pikun. Bersyukurlah kau bisa selamat dari jurus kepak Garudaku. Andai tidak, tubuhmu akan terpotong seperti pohon itu, Maragadai. Datuk Maragadai menggeram sambil genggamkan dua tangannya kuat-kuat. Matanya menatap bengis tanpa senyum sedikit pun. Tua Pikun bikin penyakit kau ini, Ronggono. Jangan merasa bangga dengan jurus mainanmu seperti itu. Coba kau terima jurus tapak dewaku ini. Kaki kanan Datuk Maragadai menendang ke depan dalam satu sentakan keras. Dari telapak kaki itu, keluar sinar putih keperakan yang dulu nyaris melenyapkan nyawa Cadaspati di telaga itu juga. Pramana Pikun pernah melihat kehebatan jurus tapak dewa itu. Ia tidak menghindar karena ia mempunyai jurus tandingan sendiri. Maka ketika sinar putih keperakan itu melesat ke arahnya, Pramana Pikun sentakkan jari tengah dari tangan kanannya. Jari yang menyentak ke depan itu keluarkan nyala pijar api merah juga dan menghantam sinar putih keperakan itu. Benturan dua tenaga dalam dahsyat itu timbulkan dentuman yang sempat membuat permukaan air telaga berguncang. Tubuh Datuk Maragadai terpental ke belakang, membentur batang pohon yang tadi tumbang. Sementara itu, tubuh Pramana Pikun hanya terdorong ke belakang 2 langkah jaraknya. Datuk Maragadai cepat bangkitkan diri. Satu kaki sentakan ke tanah dan tubuhnya melesat bagai terbang disertai pekik kemarahan. Melihat Datuk Maragadai melompat ke arahnya, Pramana Pikun tak mau tinggal diam, sehingga ia pun sentakan tumis sedikit dan tubuhnya melayang terbang menyongsong lawan. Mereka beradu pukulan tenaga dalam di udara. Plak, 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 buk. Telapak tangan Datuk Maragadai berhasil menghantam dada Pramana Pikun. Tak ayal lagi, tubuh kurus kering itu tersentak ke belakang dan jatuh berguling-guling. Darah keluar dari mulut Pramana Pikun. Wah! Kain putih yang menyilang dari pundak ke pinggang itu tampak hitam, terbakar oleh pukulan telapak tangan Datuk Maragadai. Bekas pukulan itu masih mengumpulkan asap tipis dan menyebarkan bau hangus sebuah kain. Datuk Maragadai sendiri masih berdiri tegak tanpa luka. Ia memandang lawannya dengan senyum sinis meremehkan. Jarak mereka antara 7 langkah tanpa penghalang benda apapun. Pada saat itu, tongkat Pramana Pikun tergeletak di tanah akibat lepas dari pegangannya saat beradu pukulan di udara tadi. Melihat tongkat ada di dekat kaki kanan, keadaan tubuh masih separuh berbaring. Secepatnya Pramana Pikun jejakkan kakinya ke kepala tongkat. Dalam satu jejakan kaki, tongkat itu melesat sendiri menuju ke arah lawan. Trak, trak. 2 tangan Datuk Maragadai sentakan ke atas dari bawah tongkat yang hampir mengenai dadanya. Sentakan keras tangan itu membuat tongkat membalik dan terlempar keluar hingga melayang tinggi sampai akhirnya jatuh tepat di depan mata Pramana Pikun. Tongkat itu jatuh dalam keadaan berdiri dan menancap di tanah. Bagian kepala tongkat tetap menghadap ke atas. Dengan sigap, Pramana Pikun yang sudah terluka itu menangkap tongkat dan berusaha untuk bangkitkan badan. Tetapi Datuk Maragadai tak mau diam saja.
Ia segera sentakkan kakinya lagi bagai menendang udara kosong dan jurus tapak dewa kembali dilancarkan ke arah Peramal Pikun. Sinar putih keperakan itu melesat cepat menghantam Peramal Pikun. Seperti dalam kisah Pusaka Tuak Setan, jurus maut tapak dewa itu pernah ditendangkan ke arah Cadaspati. Tapi waktu itu Cadaspati bisa menghindar dan yang menjadi sasaran adalah batu di belakangnya. Bagaimana nasib Peramal Pikun selanjutnya adalah menyambut tapak dewa Datuk Maragadai? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.